Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Andi Dorman Saputra sebagai moderator, Ellen Jenerika sebagai presentator pertama, dan Jusmi Farida sebagai presentator kedua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Landasan, Prinsip, dan Karakteristik Pendidikan Kejuruan. Apa itu karakteristik pendidikan? Untuk mengetahui pertanyaan tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan yang akan dijelaskan presentator pertama, yaitu Saudari Ellen. Kepada Saudari Ellen, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang dari pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yakni sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat dan bahkan besar kontribusinya bagi peningkatan ekonomi suatu negara. Namun saat ini banyak faktor yang menyebabkan pendidikan mengalami stigma negatif. Entah itu dari tenaga pendidik, instansi pendidikan, maupun dari lulusannya itu sendiri. Untuk mengatasi stigma-stigma yang bermunculan tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang mendalam terkait landasan, prinsip, dan karakteristik pendidikan kejuruan. Tujuan mengetahuinya yaitu mengetahui landasan pendidikan kejuruan, mengetahui prinsip pendidikan kejuruan, dan mengetahui karakteristik pendidikan kejuruan. Tinjauan pustaka, yang pertama landasan pendidikan kejuruan. Adapun landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SPN atau Undang-Undang UU SPN Bab 4 Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat 3. Yang kedua Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15. Dan yang ketiga Permen Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Bab 1 Pasal 1 Ayat 3. Dan adapun landasan filosofinya, aliran filosofi eksistensialisme dan aliran filosofi esensialisme. Landasan keilmuannya, landasan ekonomi, landasan psikologi, landasan sosiologi, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ellen atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak kepada materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Saudari Yusmi. Kepada Saudari Yusmi, dipersilakan. Baik, saya akan membahas tentang tinjauan pustaka pada materi kali ini. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Yang pertama, pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungannya merupakan replika lingkungan tempat di mana nanti ia akan bekerja. Pendidikan kejuruan efektif jika dilakukan dengan cara alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja. Yang ketiga, pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang pada kebiasaan berpikir. Yang keempat, pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali keterampilan tingkat tinggi. Yang kelima, pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap potensi diberikan kepada seseorang yang memerlukan. Yang keenam, pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja. Yang ketujuh, pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan. Yang kedelapan, pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang kesembilan, pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar. Yang kesepuluh, proses pembinaan akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata. Yang ke-11, sumber untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu
okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli. Yang ke-12, setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang ke-13, pendidikan kejuruan merupakan layanan sosial sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan. Yang ke-14, pendidikan kejuruan akan efisien jika metode yang digunakan ada hubungannya pribadi dengan peserta didik. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dilaksanakan secara fleksibel dan mengalir secara alami. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang ketiga, karakteristik pendidikan kejuruan. Yang pertama, pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Yang kedua, pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia kerja, demand driven. Yang ketiga, fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang keempat, penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada hands-on atau performance dalam dunia kerja. Yang kelima, hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci keberhasilan pendidikan kejuruan. Yang keenam, pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipasif terhadap kemajuan teknologi. Yang ketujuh, pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing dan hand-on experience. Yang kedelapan, pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek. Yang kesembilan, pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dibanding dengan pendidikan umum. Sekian dari materi saya alihkan kepada moderator. Ya, baiklah, selesai sudah yang telah dijelaskan oleh kedua presentator pada hari ini. Terima kasih kepada Saudari Ellen dan Jusmi. Maka dari itu, saya sendiri yang akan membacakan penutup. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan memerlukan pengetahuan mengenai prinsip, landasan, dan karakteristik pendidikan kejuruan. Harapannya, adanya pendidikan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik saat terjun ke dunia kerja. Sehingga peran pendidik di sini sangat penting untuk mengarahkan dan memberikan pelajaran yang sesuai. Ya, itulah hasil presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.